rubah. Maka ke depan pada saat niat dan usaha kita di Jabah Allah, kita akan buat satu kantor khusus tentang optimalisasi pertanian ini. Kemudian ada lagi satu kantor khusus untuk mengelola jalan produksi. Memang jalannya tidak aspal, tapi banyak jalan perusahaan tuh. Kalau dia becek, dia berlubang, datang alat berat, datang batu, disiram, dipadatkan. Sehingga kita bisa lari 50-60 lewat ke kebun kita. Hujan pun masih lancar kita ke kebun. Karena Bapak Ibu sekalian, pada saat jalan kita buruk, kita mengeluarkan biaya lain. Apa contoh biayanya? Ban motor mudah bocor, shock breakernya mudah mati, ya kan? Nah, setelah itu kita jatuh pula, terpaksa pergi ke dukun urut, lah keluar duit pula. Kalau jatuh luko, masuk pergi berobat. Jalan beliau, Bang Fadil ini kita yang harus kita beri apresiasi kepada beliau. Ini prestasi, tidak gampang orang yang mendapat prestasi yang seperti ini. Camat terbaik Indonesia. Nah, harapan kita untuk yang akan datang, kalau beliau dengan izin Allah menjadi bupati Batang hari ini, mudah-mudahan bupati terbaik untuk Batang hari ini. Ini yang kita harapkan, Pak. Jadi kita tidak hanya memilih seseorang itu untuk menjadi pemimpin itu hanya sekedar memilih, tapi prestasi beliau kita lihat, ya kan, profesionalnya, kualitasnya, itu yang kita lihat. Jadi kalau kita ini menyuruh supir mobil mau mengarahkan satu tujuan, tentu pada kita serahkan supir yang paham jalannya, ya kan, tahu mengerti jalan yang arah tujuannya. Kalau tidak, kita akan oleng. Jadi pemerintahan di saat ini menempatkan suatu jabatan bukan pada ahlinya, maka Batang hari ini akan hancur. Nah, saat ini Batang hari kita ini adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini. Ternyata apa hasilnya? Apa yang terlihat di mata kita, ya kan, adalah kabupaten yang terbelakang. Coba bayangkan, Pak. Kabupaten Muara Jambi, ya kan, Merangin, itu kabupaten yang baru, masih muda, pemekaran dari kabupaten yang lain. Ternyata mereka ada sekarang ini, mereka ada kabupaten yang terbaik, kabupaten yang lebih maju. Sementara Kabupaten Batang hari ini kabupaten yang tertua, kenapa kok jauh ke belakang, jauh tertinggal kemajuannya? Ini perlu kita pikirkan ke depannya. Ini yang harus kita rubah, termasuk masalah ekonomi. Jadi kita jangan lalu hanya memikirkan untuk sesaat, ya kan? Tapi ke depannya, Pak, saya sudah lama di sini. Untuk menikmati mungkin hasil produksi kita, Bang Fadil ini sarjana ekonomi, Bapak Bahtiar sarjana pertanian. Mereka beliau berdua ini adalah yang berpengalaman dalam pemerintahan. Dari bawah sampai ke atas, mereka lebih jauh berpengalaman, lebih memahami. Nah, dengan ini tentu ada yang harus kita ambil. Bapak calon bupati kita, Bapak Muhammad Fadil Arif, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Di sini saya mewakili RT 04, Pak. Nama saya Taman Nuri. Tadi Bapak sudah menyinggung masalah PLN khusus untuk wilayah RT 04. Keluhan warga RT 04 khusus wilayah sini, Pak, lorong amal nih, masalah tiang listrik, Pak, karena sudah melebihi batas yang ditentukan oleh PLN. Kita dari luar sampai sini, Pak, melalui rumah ke rumah, Pak, sudah mengalami beberapa kali putus. Itu mungkin keluhan masyarakat khusus RT 04. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terurus dengan baik. Saya ada ketemu yang lebih berat lagi di seberang Kramat Tinggi. Ada dusun di seberang Kramat Tinggi, masih kelurahan Morobulian. Kelurahan Morobulian ibu kota Batang hari kan. Tidak ada listriknya.
Enak. Nah itu saya bilang, wajar kalau Batanghari macam ini di tengah kota. Nah ini juga di pinggir jalan lintas. Itu bahaya sebenarnya. Kalau nyambung dari ke rumah itu bisa kebakar. Ada batas maksimalnya yang sambung ke rumah. Iyalah Pak Daman. Enak. Kalau kita jadi kayak tegat biasa. Kita tahu deal. Itu belum dulu yang sebut dulu, ya kan? Nah, karena KPK udah bukan aman. Yang permintaan Pak Daman tuh. Karena KPK cuma nambah tiang kan. Tidak ada pula jauh. Awak lewat situ ya, ada jauh. Di sampai batas mana dusun itu? Pulak. Ya ada sekilo dari jalan. Nah, ayo. Oh, ada 2 tiang gimana? Ya lah itu. Pulang ke pemerintahnya kalau jadi buat gitu. Pada mana? Apa? Bisa kita masuk ke dalam lubang itu. Aku mau beli disangkut ke tiang kita kali itu dah. Ya lah pada mana? Ingatkan besok kalau saya terlupa. Tapi rasanya udah lupa lah. Saya meneruskan kan. Apa lagi yang lain apa? Yang agak berat dikit, itu nggak ingat tuh. Oh, walaupun itu talak juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya terima kasih supaya jangan ngantuk-ngantuk jauh gitu tidak. Nah, sebenarnya ibarat boleh katakan seperti saran untuk memberikan pemasukan kepada Bapak calon bupati kita, kepada Bapak Muhammad Fadil Arif, tidak salah nama lengkapnya. Jadi lebih akrabnya kata orang tuh kita ngikuti kata baleho tuh Bang Fadil. Di sini Bang Babang lah gitu gini kita. Memang desa Simpang Terusan, khususnya yang nama Terusan lah khususnya, itu berarti kita udah merangkup menjadi satu. Walaupun Simpang Terusan, Pasar Terusan, Terusan. Memang selama ini kalau dinilai dari dulu kita sudah melihat, sudah menengok sama-sama jauh memang tertinggal. Ya mungkin mudah-mudahan dengan doa bersama ada inilah nampak bukti kalau memang Bang Fadil gitu kok naik jadi bupati Batanghari itu. Kita buktikanlah bersama-sama macam mana nih lah bentuk desa kita seluruhnya mau terusan go sampailah cabang kita ke terusan ke Malapali. Itulah nama pecahan dari tiga terusan macam-macam. Nah itulah kami pingin nanti Bang Fadil memang buktikan dekatnya lah dengan masyarakat sesuai dengan omongan tadi itu. Selama kau jadi pemimpin jauh tidak ada memeraknya. Kami buktikan dengan omongan tadi, benarkah bisa mudah besok memeraknya. Pemimpin memang yang baik itu adalah silaturahmi yang dekat dengan merakyat. Itulah pemimpin yang bisa maju memajukan Kabupaten Batanghari. Sesudah itu kalau memang Bang Fadil gitu naik cuma sedikit ada dikit yang ada pinta loh. Kami kok lah banyak ditengok ke tempat orang di pemakaman. Kami cuma nak minta tenda ukuran 2x3 khusus untuk di pemakaman. Ya tujuannya tuh mungkin berpikir sebagai tidak tahu untuk apa. Ya mungkin dah tahu lah maksudnya tenda yang 2x3 itu lengkap lah segala atapnya itu. Tujuannya untuk kapan ada orang meninggal kita sudah ada pasang lagi megang sibuk megang kain, orang sedang macam-macam taklim apa segala macam itu, yang gali kuburan juga kehujan kepanasan itu tenda dah siap. Kami minta itulah nanti itu sebagai kami janji bukti dari nanti kalau Bang Fadil gitu jadi. Itulah kami dapat kami sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak juga tadi mungkin ada juga untuk sambutan atau kata penyampaian lebih bagus lagi. Itulah bertemu langsung dan uangnya kok keluarkanlah unak-unak atau apa perasaan gitu gitu. Ya saya akhir wabillahi taufiq wassalamu. Bisa ngambil dengan Pak Suradi Biso, ngambil dengan Pak Boji Biso lah. Ya, sama kecil kalau gawe itu kan. Awak tadi takutnya kalau ada orang minta buat pagar kuburan. Awak setuju ya? Karena kuburan tuh, kuburan itu buat pagar. Orang yang tidak bakal lari dari dalam itu kan. Nah, kalau buat tenda itu pasar. Supaya jangan panasnya kan. Yang panas, orang nak baca talqin, segala macam tak. Menggalinya lebih lah 2x3. 2x3 kecil ya. Tak muat lagi. Untuk orang di dalam tu lah kena kan. Ya lah. Kalau di Jawa tu kan ada macam dia dibuat macam pesanggrahan sehingga orang baca-baca Yasin segala macam tu teduh dia. Ya, sepakat tu.
Sorry ya. Kalau bisa tidak ada disumbang perusahaan gitu buat, bukan wakaf gitu. Tapi itu udah ada pakai APBD tak tuh. Boleh. Itu pakai APBD masuk Quran gitu mau buat macam gitu kan. Kalau kau dewe lah. Mana yang lain lagi dah? Yang kau berat dikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak tadi masuk sini jalan malam, jadi kan tidak nampak tuh. Oh, minta bayiin jalan Pak di aspal gitu apa kayak mana? Soalnya sudah habis. Yo, Tuhan itu deh Pak, terima kasih. Ini jalan desa ya? Jalan lingkungan. Oh iya. Jadi agak berat dikit memang. Ya. Kadang belum. Tadi gitu kok kata ngeteh, kok kan sini kan? Ya lah, Bu Yulia sama-sama kita jago niat aja. Ya niat bagaimana menepati apa yang saya janjikan. Bapak Ibu juga niat bagaimana kita sama-sama berjuang. Nah yang kita sampaikan tadi bisa kita wujudkan kalau kita jadi. Kalau kita tidak jadi habis lah pakai mau jalan tadi. Kalau mau tenda itu masih bisa lah kan. Nah, yang mau jalan tadi. Nah, sama dengan PLN tadi kan tidak ada kewenangan. Kita tidak ada orang tuh membantu rakyat tuh. Apalagi bangun jalan pakai duit jadi ada yang telah. Jadi duit anggaran. Ya kan mau tahu kalau pakai duit jadi. Tapi kalau tenda itu nyolah bisa lagi. Dan boleh pula kewenangan ya kan. Nah, jadi ya boleh ya. Jadi sampaikan ke orang tua ini. Masih hidup orang tua ini? Ya, perkantong masih hidup. Bengkel masih buka. Ya. Ada datang Bapak. Nah, begini yang mau kasih tahu ya, jangan lupa tanggal 9 kayak bilang ya. Enak. Kalau jalannya nak mulus sedih. Tapi kalau rasanya nak nikmat lah yang macam ini, kita teruskan lah yang macam ini. Jadi kalau pengen nak mulus ya kita ubah. Ya, kalau itu perubahan tercepat itu dengan berubah pemimpinnya. Terima kasih. Di sini kami selaku dituakan kepada adik kami Fadil, itu kami mengharapkan kalau memang diizinkan oleh Allah SWT untuk memimpin keberatan tengah hari ini, kami mungkin hati saya dengan samura ya. Itu kesenjangan keadilan. Karena di Simpang Tusan ini kami ini banyak orangnya, banyak macam suku dan macamnya. Nah, jadi saya minta Fadil itu jangan setelah kita jadi bupati nanti ada bunyi gagak, bunyi kual. Ini kenapa? Wah, orang Padi bela 8 nyo bupati ya. Itu saya minta itu jangan. Bab yang selama itu kita pelajaran kita, pelajaran pahit bagi kita yang sudah-sudah. Jadi untuk kedepannya ini kita minta yang ini adil dengan istrinya. Ada malam ini. Jadi sama-sama kita berdoa supaya dia menang dan juga dia dapat menyatukan kita dan keadilan, tidak ada tadi kesenjangan tadi. Di dilu misalnya nak nyemante sapi ada, di dilu nyemante ayam putih pula. Itu tidak ada adil namanya ada. Nah ini maksud saya itu di Simpang Tusan ini seimbang. Nah itu. Ya kalau kami putih ke kalau kita kecil ku tergemuk terserah ada. Nah itu maksud saya, harapan saya itu permohonan kami mungkin semua yang hadir pada malam hari ini minta kepada adik kami Fadil, perhatikanlah masyarakat Simpang Tusan ini dan berikanlah yang seadil-adilnya. Jangan nanti ada bagi bibit kaget lagi, ada nak buahnya ulah nak ngebun ada. Nah ini saya minta itu jangan. Saya minta apapun itu berikanlah keadil-adilnya. Allah SWT tetap memberikan imbal kepada kita, orang yang memberikan keadilan kepada seorang itu yang sama. Itulah masukan saya. Demikian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau terwujud cita-citanya. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya sedikit keluhan Pak. Ya saya selaku di sini mohon maaf, bukan saya ketua RT-nya sini Pak. Begitu banyak program-program dari pemerintah daerah maupun mungkin dari program nasional yang turun langsung ke keluarga saya. Tapi saya lihat Pak,
cuman berbiar di depan Pak. Nah, jadi bentuknya kita nak turun bantuan nih Pak. Apa bentuknya? WC rupanya Pak makodok. Kemarin ini ada lagi bantuan lagi program hibah air minum untuk perkotaan. Katanya PAM Pak, perusahaan air minum ya. Tapi kenyataannya Pak, air keruh Pak, cuma naik batang hari yang dialirkan ke Pak kami Pak. Jadi di mana gitu nah Pak? Katanya air minum, tapi sedangkan kami itu mohon maaf mandi kadang Pak, tak tega Pak mandi Pak. Iya, bayarannya pun udah sesuai. Kami keluhkan di situ, katanya cuma 2.300 atau 2.200 per kubik. Tapi pada kenyataannya begitu per bulan, padahal tidak kami pakai karena hampir mayoritas warga kami itu punya sumur sendiri. Mungkin sesekali saja untuk memakainya, tapi tagihan kadang 50.000, 60.000. Jadi agak tidak masuk akal gitu Pak. Jadi disitulah kami mohon mudah-mudahan nanti insya Allah Bapak menjabat jadi bupati kami, mohon dibenahi birokrasinya Pak seperti apa. Mudah-mudahan ya nanti memang kalau memang perusahaan air minum ya memang yang disalurkan ke kami dalam bentuk seperti air minum jernih, tidak bodoh lah kalau bahasa Jawa kami Pak. Kadang disitulah kami keluar kami Pak. Orang tua kami kan memang hanya memakai air pump itulah Pak, nggak punya sumur, bergantung dari air pump, cuman kadang 2 hari nggak hidup, 3 hari dah hidup, mandi sampai numpang kan. Nah, mungkin cuman itu keluhan dari saya. Yang lain namanya sudah disampaikan dengan dari rekan-rekan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kalau orang Eropa tuh pemerintahan tuh dianalogikan, jadi diumpamakan sama dengan ikan. Ikan tuh kalau ibu-ibu beli ikan tuh pasti nengok kepala, insangnya. Kalau kepalanya bagus, baguslah sampai ke buntut itu. Tapi kalau kepalanya busuk, nggak bisa diapa-apa ikan. Digoreng tidak enak, digulai tidak enak. Nah, jadi pilkada tanggal 9 Desember nanti itu nak nyari kepalanya. Mana kepala yang paling bagus? Kalau kepalanya bagus, itu kalaupun buntutnya cacat, dikit paling. Tapi kalau kepalanya lah busuk lah sampai ke ujung. Nah, jadi yang namanya PAM itu memang kalau dia nakal, bukannya malah diendapkan. Yang seharusnya idealnya dia air itu diendapkan dulu, dikasih obat, baru disalurkan, sehingga dia steril kan. Udah sama dengan mesin air kami emas loh. Berapa yang disedot dari matahari itu lah sampai ke rumah Pak RT tadi kan. Apa dahnya? Baju putih jadi kuning, gosok gigi dan kuning gitu buatnya kan. Nah ya Pak RT, terima kasih masukannya Pak RT. Karena Batanghari ini juga di Kecamatan Bujubang belum ada PAM sama sekali. Itu sudah sampai ke Pak Surya, itu begitu banyak ketertinggalan gitu. Ada PAM, airnya tidak layak. Ya walaupun tidak untuk minum, paling tidak untuk nyuci, untuk mandi aman kan. Tapi kalau kata Pak RT tadi, ya mandi pun takut gitu. Takut kena sakit kulit pula kan. Nah ini PAM yang dari Pasar Terusan dia. Ya dah. Nah, coba tengok di PAM itu, pasti langsung dari sungai berapa ciji itu. Udah masuk ke bak dulu, udah ada pakai obat-obat kan. Nanti obatnya kemana begini? Dan pasti ada anggaran obatnya. Pasti ada prosesnya kan, maksud mana? Nah itu, sebut ke orang PAM tuh. Itu memang kalau jadi harus kita benahi. Sebut ke orang PAM tuh, jangan tawas itu dimakan mati kayak gitu. Ada? Sama dengan kalau rumah sakit tuh, mobil ambulan bannya jangan diganti sehingga terbenang kan, jangan dimakan ban. Oh iya begitu. Apalagi yang makan tawas kan. Ayo makasih Pak RT, masukannya ya. Dan ini kayaknya berlaku seluruh warga Batanghari lah. Mirip lah keluarnya di mana-mana. Itu salah satu pelayanan kepada masyarakat. Nah, pelayanannya harus kita baik. Itu saya sampaikan di birokrasinya harus dibenahi dari kepalanya. Dan itu nyambung tapasyuran itu diserahkan suatu kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya pasti hancur dia. Kalau yang jadi ngolah PAM ya ahli bidang PAM. Jangan sampai yang ahli di bidang kebun, PAM dibuat dia dipotong-potonginnya kan. Nah, ini gawat juga nih. Makasih Pak Mus ya, RT ya. Yang lain silakan kalau ada lagi. Saya bantuan maka wajib memilihnya. Nah, ini pernyataan seperti ini memang kalian jelaskan dengan bagaimana untuk menanggapi ini biar masyarakat tahu jelas dari ini pada intinya. jadi BPJS itu yang didapatkan masyarakat secara gratis itu ada 3 sumber dana. Pertama sumber dana APBN, kebijakan presiden.
yang didapat lewat KIS tuh, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, itu dari presiden. Kemudian ada BPJS dari provinsi. Nah, kemudian yang ketiga ada BPJS dari kabupaten. Semuanya duit negara, semuanya kebijakan negara. Soal bagaimana orang memilih ya selera kita masing-masing. Saya nyumbang secara pribadi, itu juga tidak wajib orang itu untuk langsung membalas kita, apalagi yang duit negara kan. Nah, kalau mewajibkan misalnya pegawai negeri, karena digaji oleh negara wajib pilih saya pegawai negeri juga tidak ada begitu kajiannya. Yang wajib itu sholat, zakat, ya kan? Apalagi yang wajib? Puasa. Kita mau membina anak kita, mendidik anak kita itu wajib. Kemudian apalagi kalau ada orang meninggal wajib kita memandikan dan menguburkannya. Kalau BPJS itu kan negara. Apa pula wajib gitu harus milih seseorang. Pak Suryadi kan? Ya tak? Nah, itu agak sesat kita tuh. Apa nak tambah tertinggal atau tengah hari? Nah, tapi tidak, saya rasa masyarakat sudah cerdas lah soal itu. Ya tak? Mungkin lah mau dibodoh-bodoh macam-macam. Karena lampat kali kita bodoh, masa yang kelima masih mau juga. Ya tak? Iya. Karena kita ke kebun tuh. Nah, kebun kalau orang di Mojokerto itu juga langsung orang kubu di kebun itu. Orang kubu itu kalau dia pergi ke kebun, ketemu pelti dak ranting kayu di jalan tuh, biasanya tidak lagi nunggu jalan tuh. Ya, nah, kemudian kalau kita di kebun, ada lubang di kebun gitu. Kadang-kadang babi itu masuk ke kebun tuh, itu lepas. Malam besok tidak lagi itu masuk ke lubang tuh. Nah, masa kita nak masuk 3-4 kali ke lubang yang sama, ya kan? Nanti enggak pula kita pada waktu kan. Nah, dan saya yakin cukup cerdas Pak Jadi ya. Santai Pak Jadi, jangan emosi pula. Masyarakat tuh tahu lah mana yang benar mana yang tidak tuh kan. Ya tak? Buat fatwa baru pula. Coba tanya ada dalil enggak? Apa hujahnya apa hadisnya kan? Kalau ada dalil yang bukan apa dalam hadisnya enggak apa kita ikuti. Kalau enggak ada jangan. Mau jawab salah wajib. Nah, itu maksudnya dia tidak ada. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada. Baik hukum agama maupun hukum negara tidak ada. Jokowi kemarin pas pemilihan presiden itu disebut tuh. Tidak. Puluhan juta BPJS gratis dari Jokowi. Ratusan ribu sertifikat yang diterbitkan Jokowi. Tidak ada dia bilang yang sertifikat yang saya terbitkan wajib memilih Jokowi. Tidak ada. Karena Pak Jokowi tahu dengan hukum. Tidak. Aku kawat kau kalau calon pemimpin tidak tahu dengan hukum. Apa nak sering melanggar hukum deh. Nah itu ya bahasa dia. Nah, hati-hati. Masih calon bilang bohong apalagi udah jadi. Nah, sedangkan kita kalau pacaran ada bohong gitu. Nah, apalagi udah jadi, ya kan? Nah, jadi calon bilang bohong jadi tambah bohong lu. Nah, ya bahasa dia. Santai jangan emosi.